Kita berdoa. Bapa yang makasih, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami. Biarlah firman yang kami baca malam hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 yang menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 ini, bacaan Alkitab hari ini bercerita tentang awal mula Allah memanggil Musa. Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi Musa, yaitu menjadikan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Awalnya Musa menolak dengan berbagai alasan. Dalam firman Tuhan ini kita akan belajar untuk melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia tahu bahwa kita memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencananya yang besar. Namun, seringkali kita tidak dapat melihatnya. Ada 3 hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Yang pertama, menyadari apa yang ada pada kita. Dan yang kedua, menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang berpotensi yang dapat dikembangkan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa segala yang ada pada kita mempunyai tujuan ilahi. Bapak dan Ibu yang terkasih, tidak sukar bagi Allah untuk memakai kita selama kita mau dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang besar, maka Dia juga akan memperlengkapi kita dengan kekuatan yang sepadan. Allah begitu sabar menunggu Musa untuk mau melakukan perintahnya. Dengan berbagai mujizat Tuhan lakukan agar Musa percaya, yang mana tongkat menjadi ular
dan penyakit kusta yang dialami Musa, bahkan air menjadi darah. Tidak di situ saja, Musa bahkan menyuruh Tuhan untuk menunjuk siapa saja orang yang patut Tuhan utus. Maka bangkitlah murka Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini kita sering marah kepada anak-anak kita ketika kita memberikan perintah kepada anak kita agar melakukan sesuatu. Namun anak kita membantah, bahkan menolak. Padahal apa yang orang tua perintahkan itu adalah untuk kebaikan, bahkan kemajuan atau prestasi anak itu tersendiri. Anak-anak tidak menyadarinya. Sama seperti kita, ketika kita terpilih menjadi pengurus atau panitia atau apapun juga di dalam kehidupan bergereja kita, juga kita sering kali ragu, bahkan menolak dengan berbagai macam alasan. Mari Bapak dan Ibu, kita semua sadarilah bahwa kita ini milik Tuhan. Sesuai dengan firman dari Filipi 1 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Tiap langkahku